dipersembahkan oleh Hari ini mau belanja rempah-rempah buat kebutuhan dapur. Ini ada lada putih. Terus kita ambil juga cengkeh. Soalnya sekarang tuh banyak banget resep yang berkaitan sama rempah-rempah. Ya empon-empon lah, ya wedang jahe lah. Ini dia wedang jahenya. Terus ada kayu manis untuk minum teh atau kopi. Maaf, Mbak Puji. iya. Ini hanya untuk kebutuhan display, bukan untuk aku jual retail. Aku beli dikit aja Mbak, 5 buat kebutuhan dapur aja kok. Enggak Mbak, kalau pembelian sama kami paling tidak harus 1 kontainer. Hah? Buat pembelian. 1 kontainer Mbak? Iya. Itu di rumah aku nggak muat, lagi pula itu untuk persediaan berapa puluh tahun. Tapi kok Mbak Puji bisa 1 kontainer ya? Iya. Ini bikin penasaran nih, gimana bisa kemudian kita harus beli sebanyak itu dan jualnya juga kemana? Tapi saya sapa pemirsa dulu boleh ya Mbak Puji ya? Oke, silakan. Halo para wanita di seluruh Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Tanti Murdoko bisa kembali hadir untuk Anda di Lady Boss. Hari ini saya belanja rempah-rempah, tentu para wanita juga sering banget belanja rempah-rempah. Hari ini ada Mbak Puji yang terbang langsung dari Lampung khusus untuk Lady Boss, owner dari CV Nusantara Spices yang disebut sebagai Ratu Optimalisasi Rempah-Rempah. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, termasuk juga maksudnya apa sih 1 kontainer tadi, kok belinya banyak banget? Kita lihat dulu yuk video berikut ini. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil rempah terbesar di dunia. Sekitar abad ke-16 hingga 17, bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda bahkan datang untuk memperebutkan tanah rempah-rempah yang ditemukan di Maluku. Pada saat itu, rempah menjadi barang dagang utama dan paling berharga. Mulai dari cengkeh, pala, kayu manis, lada, hingga jahe. Selain dapat dijadikan makanan, rempah-rempah juga kaya akan manfaat untuk kesehatan. Potensi rempah-rempah ini pun membuat sosok wanita asal Lampung, Dwi Puji Hastuti, tertarik untuk mengembangkannya. Dengan nama usaha CV Nusantara Spices, Dwi menghasilkan beragam rempah-rempah yang dikelola langsung di pabriknya. Kini, rempah-rempah yang dihasilkan CV Nusantara Spices pun telah menembus pasar ekspor seperti Eropa. Lalu, seperti apa perjalanan bisnisnya? Mbak Puji, kita ngobrol-ngobrol yuk di ruang tamu Lady Boss yuk. Ayo. Silahkan. Ya. Selamat datang di ruang tamunya Lady Boss Mbak Puji. Ya, terima kasih Mbak Tantri. Berarti nggak boleh beli nih ya? Nanti saya kasih aja ya. Mau dikasih? Saya taruh kalau gitu ya. Jadi ini nggak dijual ataupun juga tidak dijual retail, harus dijual dalam skala besar. Iya. Penjualan saya penjualan dalam bentuk lot, Mbak. Jadi kemana aja Mbak Puji? Ya, untuk kebutuhan ekspor, penjualan ke luar negeri. Kita itu kan memang terkenal sebagai negara rempah-rempah. Peminatnya tuh dari mana aja? Macam-macam Mbak, dari Amerika ada, Kanada, untuk Eropa juga ada, ke India juga, ke Timur Tengah ada juga. Jadi Mbak Puji ini kata lainnya adalah supplier rempah-rempah. Ya. Nah, kenapa awalnya dulu kok tiba-tiba langsung rempah-rempah? Dari saya belum lulus kuliah, kebetulan saya sempat bekerja di perusahaan yang memang eksportir rempah-rempah. Saya di situ juga berperan sebagai QC. Dari situ langsung jatuh cinta, nggak bisa move on, Mbak. Kerja sama petani, suka dengan produknya, dengan harum khas masing-masing dari rempah-rempah itu kayaknya sudah menyatulah sama diri saya gitu. Memang kita sebetulnya sebagai negara yang punya rempah-rempah berlimpah harusnya punya rasa cinta yang besar sekali Mbak Puji ya. Iya. Tapi negara pembeli itu digunakan untuk apa aja ya? Jadi mereka ada yang memang untuk dikonsumsi sebagai bumbu, salah satu bahan baku untuk parfum, produk-produk farmasi, selain juga untuk food industry mereka.
Oke, tadi saya cerita di awal bahwa Mbak Puji spesial datang atau terbang dari Lampung. Terima kasih banyak, walaupun banyak protokol ya, harus tes rapid dan sebagainya. Tapi terima kasih sudah hadir di sini. Berarti semua ini juga dari Lampung? Saya berusaha mengoptimalisasi dari Lampung dulu. Apabila memang kebutuhan tidak cukup, baru saya ambil dari provinsi lain. Mungkin kalau saya pribadi, jangan-jangan saya salah. Saya coba, ini jahe bukan? Iya. Oke, saya masih betul. Kemudian apa lagi nih Mbak yang di tengah? Yang Mungkin di bisa tengah itu bunga pala. Bunga pala. Paling kanan yang sebelah sini? Itu kunyit. Kunyit. Iya. Jadi sebetulnya prosesnya diapakan saja sih Mbak kalau kita mau ekspor rempah-rempah itu? Ada yang cukup dengan dirajang kering seperti itu. Seperti yang contoh di ini. Ada yang minta grinding. Jadi kita kirim dalam bentuk bubuk, potongan tea bekat kecil-kecil gitu. Tapi bukan bubuk. Kenapa saya tanyakan itu? Karena informasi yang saya dapatkan juga, karena teman-teman tim Lady Boss itu juga sudah datang juga untuk mengunjungi Mbak Puji. Termasuk juga kemudian memanfaatkan sumber daya manusia di sekitar juga ya, warga sekitar gitu dilibatkan juga. Iya, saya suka melakukan hal itu karena dengan seperti itu kita ada melakukan bisnis di situ, juga memberi manfaat ke sekitar gitu. Ada pekerjaan yang bisa kita bagi ke mereka dan mereka mendapatkan sesuatu dari memang rempah-rempah Nusantara kita yang harusnya kita cintai lebih besar lagi gitu ya. Oke Mbak Puji, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi ya. Kita juga akan nanti belajar dari Ibu Tantri Sucipto yang akan hadir bersama dengan kita di segmen berikutnya, bagian dari Womanpreneur Community, bagaimana cara mengoptimalisasi rempah-rempah Nusantara di bumi kita tercinta. Tetap di Lady Boss. Dipersembahkan oleh Jangan tanya kita apa itu real time online. Yang penting buat kita bisa buka rekening, bayar apa aja, kapan aja. Gak usah pusing soal e-banking. Yang penting buat kita bisa update terus apa yang happening. Mikirin banget asuransi tanpa premi. Yang penting buat kita, perasaan aman karena tahu ada yang jagain. Yang penting buat kita, tabungan BRI Britama. Permasalahan kesehatan seputar jantung, stroke, diabetes, hipertensi, dan penyakit lainnya dibahas tuntas oleh para praktisi kesehatan. Teknologi di bidang medis juga berkembang dan menawarkan kemudahan untuk Anda. Bagaimana teknologi laser membantu mengatasi masalah kesehatan? Saksikan Go Healthy di Metro TV. Didukung oleh mereka adalah marinir. Di palagan mana saja mereka siap menghadang para musuh pengganggu kedaulatan negara. Mereka berjuluk Harimau Sumatera. Brigade Infanteri 4 Marinir berdiri sendiri. Pos Marinir bertugas menyelenggarakan operasi amfibi, operasi pertahanan pantai, dan pengamanan pulau terluar strategis. Komando, petarung hebat di laut dan darat. Minggu 13 September jam 10:30 malam. Dipersembahkan oleh salah satu cara mencegah penyebaran virus corona adalah dengan menggunakan masker. Berikut adalah cara menggunakan masker yang baik dan benar. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum memakai masker. Masker tidak boleh longgar. Tutupi batang hidung hingga dagu. Ingat, sebelum makan atau minum, lepaskan masker dan letakkan masker di tempat yang bersih. Virus corona berbahaya. Lindungi diri, keluarga, dan sesama dengan semua pakai masker. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Lady Boss. Minum teh dengan kayu manis memang menjadi cita rasa tersendiri. Dan itulah hebatnya Indonesia, bahkan disebut sebagai Mother of Spices, gudangnya rempah-rempah. Dan memang rempah-rempah menjadi salah satu cara untuk bisa mengenalkan Indonesia lebih kepada kancah dunia.
Tapi pertanyaannya bagaimana kita juga bisa mengoptimalisasi. Seperti juga Mbak Dwi tidak hanya berusaha untuk menjalankan bisnisnya, tapi juga berusaha untuk mengangkat rempah-rempah Nusantara. Hari ini kita juga akan belajar bagaimana cara bisnisnya juga. Ada Ibu Tantri Sucipto, co-founder dari Womanpreneur Community. Apa kabar Bu Tantri? Alhamdulillah baik. Ini enak banget ya kalau teh udah pakai kayu manis kayak gini, rasanya beda. Wangi. Benar. Bu Tantri masih hafal nggak rempah-rempah Nusantara semuanya? Insya Allah. Ya. Jadi kita main game sama-sama ya, gitu kan Mbak Puji ya? Iya. Oke, boleh. deh. Di layar munculnya. Oh iya dong. Oh iya dong jawabannya. Baiklah. Nah ini, Ini tanamannya. ini tanamannya. Oke, kok kayak melinjo? Oke, Bu Tantri apa? Merica. Merica. Betul nggak ya? Ini kalau udah diolah ada yang putih dan ada yang hitam. Iya. Jadi berarti jawaban yang betul adalah Lada. lada. Lada bahasa bagusnya ya. Merica. Bahasa dapur. Iya. Berikutnya. Ini tanamannya. Ini tanamannya, pemirsa tahu nggak ya? Ini buahnya. Ini buahnya. Bu Tantri? Jinten. Jinten. Oh ini kalau udah diolah ya. Oke lah ya. Jawabannya adalah tara, wijen. Aku jinten. Wijen. Berikutnya kayak bunga ya. Iya. Star anis ya. Bunga aku. Ini kayak pala. Kalau udah diolah? Ini. Jawabannya adalah Mbak Puji? Bunga lawang. Bunga lawang. Bunga lawang. Oh, bahasa Indonesianya lawang. Maaf. Iya, betul. Oke, ini baru 5 aja kita keringetan loh. Belum Bu Tantri. 500 ya, bayangin. Karena gini, ini informasi yang saya dapat dari Negara Rempah Foundation. Dari 400-500 rempah-rempah yang ada di dunia ini, sekitar 275 lebih itu ada di Asia Tenggara dan di Indonesia. Jadi bayangkan 5 aja kita udah keringetan, apalagi ada ratusan. Benar. Tapi sebetulnya ini kan bisa kita optimalisasikan, bisa kita kemudian kita bisniskan kan Bu Tantri? Sangat bisa, karena dari abad ke-7 itu bangsa Eropa, Cina, dan India tuh sudah berdagang, datang ke Indonesia untuk berniaga, membeli rempah-rempah ini. So, ketahui adalah kebutuhan pasar itu di mana. Kita harus tahu negara mana yang membutuhkan rempah-rempah ini. Rempah-rempah ini kebanyakan memang di pasar Eropa, karena Eropa itu kan kayak semacam melting pot, semua orang ada, semua bangsa, semua ras ada di Eropa. Jadi kebutuhan terhadap rempah-rempah itu sangat besar. Kedua adalah perbaiki kualitas rempah-rempah. Kualitas rempah kita tuh mau yang seperti apa? Ada yang untuk sendiri di rumah, yang sekarang lagi musim, semua orang menanam sendiri. Atau memang yang mau berkualitas bagus untuk bisa diekspor. Jadi kalau mau yang bagus itu biasanya rempah-rempah yang berkelanjutan. Itu biasanya yang organik, yang mempunyai sertifikat, dan harganya pun sangat mahal di dunia. Mencari rekan bisnis. Jadi kita tidak, kalau bisa tuh karena rempah ini kan sifatnya alam ya, jadi tergantung kepastiannya itu belum tentu tergantung dengan cuaca. Jadi kalau kita hanya berbisnis pada satu komoditas, itu kalau cuacanya betul lagi musim panas atau musim hujan, itu bisa gagal panen. Jadi kita harus tahu mencari mitra-mitra atau partner di bidang lain agar bisnis kita tetap jalan, jadi tidak tergantung kepada satu komoditas saja. Oke, nah dari beberapa langkah tips tadi itu Mbak Puji, langkah pertamanya yang mana sebetulnya? Orang mengenal saya dari kualitas. Berarti kualitas dulu pertama kali. Mereka memberikan kepercayaan kepada saya karena saya basicnya QC tadi saya cerita. Mereka yakin bahwa saya akan memberikan produk yang berkualitas kepada mereka. Memasarkannya sampai mereka tahu tentang kualitas itu, Mbak Puji? Saya bertemu dengan buyer-buyer itu. Dan juga rekomendasi dari teman-teman, dari orang-orang yang memang bergelut di bidang itu. Ini kan berarti sebetulnya ada pasarnya kan? Sangat besar pasarnya. Gitu loh. Kan tadi bilang dari 500-275 kebutuhan rempah itu ada di Indonesia. Jadi kebayang mata dunia itu sebenarnya melihatnya ke Indonesia. Tinggal bagaimana kita jeli melihat peluang, menyikapi dan bantuan dari terutama akses ya. Akses untuk membuka pasar, itu biasanya ikut pameran. Pameran yang sesuai dengan produk-produknya. Dan kedua, akses untuk keuangan. Karena modalnya besar sekali, karena pasti Mbak Budi harus membeli dulu, bayar dulu kepada petani. Nggak bisa diutang ya, Bu. Nggak bisa diutang, kasihan petaninya. Nanti mereka gimana untuk hidup? Nggak ada yang mau lagi jadi petani. Maksudnya kan? membantu malah jadi beban. Sementara Mbak Budi kan harus mempunyai working capital kan, untuk membayar petani, dan dibayarnya nanti baru mungkin 30-45 hari kemudian ya Mbak ya. Atau mungkin 50% dulu DP. Tapi benar-benar akses untuk
ke bawah secara petaninya, suplai barangnya Mbak Budi sudah pegang, tetapi bagaimana akses ke keuangannya untuk membiayai bisnisnya Mbak Puji ini. Oke, nanti kita akan ada pertanyaan juga dari para wanita di seluruh Indonesia yang sudah mengirimkan pertanyaan, kita akan bacakan. Tapi setelah jeda berikut ini, makanya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Sesaat lagi tetaplah di Lady Boss. Dipersembahkan oleh dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Shot the Goal Speed Action Sport. Permasalahan kesehatan seputar jantung, stroke, diabetes, hipertensi, dan penyakit lainnya dibahas tuntas oleh para praktisi kesehatan. Teknologi di bidang medis juga berkembang dan menawarkan kemudahan untuk Anda. Bagaimana teknologi laser membantu mengatasi masalah kesehatan? Saksikan Go Healthy di Metro TV. Didukung oleh banyak nelayan tidak bisa melaut karena kondisi perahunya tidak layak pakai. Nelayan membutuhkan perahu yang berkualitas agar mereka bisa kembali produktif. Melalui program Susi Cek Ombak, saya Susi Pujiastuti mengajak Anda berdonasi melalui rekening Yayasan Benih Baik Indonesia, Nelayan Berseri Laut Lestari. Jangan tanya kita apa itu real time online. Yang penting buat kita, bisa buka rekening, bayar apa aja, kapan aja. Gak usah pusing soal e-banking. Yang penting buat kita, bisa update terus apa yang happening. Mikirin banget asuransi tanpa premi. Yang penting buat kita, perasaan aman karena tahu ada yang jagain. Yang penting buat kita, tabungan BRI Britama. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi di Lady Boss. Kita akan segera membacakan pertanyaan dan akan menemukan jawabannya di segmen ini bersama Ibu Tantri dan juga Mbak Puji. Kita langsung ya. Ini pertanyaan dari seluruh wanita di provinsi seluruh Indonesia yang akan bertanya kali ini adalah dari Solok, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Background orang tua adalah seorang petani yang memiliki lahan sendiri. Dan saya ingin memulai mencoba meneruskan bisnis bapak saya dan mendistribusikannya hingga ke pasar yang lebih luas. Karena selama ini hanya menjadi supplier pasar-pasar tradisional sekitar, sebenarnya saat ini masih ragu karena saya takut belum siap mengelolanya. Tipsnya untuk memulai, saya ke Mbak Puji deh berarti. Kita harus kuat, ya harus mengalahkan rasa takut itu sendiri dan yakin. Tapi tentu saja harus diiringi dengan menguasai hal itu, gitu. Misalnya dia punya lahan itu, lahannya apa, produknya apa, dia benar-benar paham dengan produk itu, barulah menurut saya dia harus siap untuk memarketingkannya. Nanti dari hasil marketing itu kan kelihatan tanggapan-tanggapan dari pasar. Di situ baru kemudian dia harus bisa belajar untuk membuka jaringan. Selanjutnya bisa terbang lebih tinggi seperti apa maunya. Ya kan, Bu? Berikutnya ada video. Ya. Ini kita lihat sama-sama videonya. Halo, nama saya Radinda. Saya dan keluarga memulai bisnis rumahan selama COVID ini. Terus saya ada pertanyaan juga buat Mbak Tantri. Jadi bulan ini itu bisnis kami tidak mencapai target seperti bulan-bulan sebelumnya. Nah, kira-kira kalau misalnya kayak gitu, strategi apa ya atau harus gimana, apa yang harus diterapkan ke bisnis kami supaya bulan berikutnya
kami bisa mencapai target seperti bulan-bulan sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini pertanyaannya ke Mbak Tantri, saya limpahkan ke Bu Tantri. Oke. P3K-nya apa nih? P3K-nya kita harus mereview kembali. Review dulu. Kenapa penjualan saya menurun? Apa yang saya lakukan? What did I do wrong? Gitu. Apa sih yang saya lakukan yang salah? Gitu. Kalau memang saya membuat kesalahan, itu apa? Apalagi kalau penjualan UKM kebanyakan sekarang lewat sosial media, lewat e-commerce, itu langsung kita bisa melihat komen dan review dari customer. Oke. Ini kita tadi kan katanya Bu Tantri harus mereview dulu. Saya mau tanya ke Mbak Puji. Selama pandemi ini penjualan seperti apa ya, Mbak? Ada sih pengaruhnya sedikit. Putaran uangnya jadi lama. Ya kan karena ada karantina. Ada lockdown di seluruh dunia. Jadi di port itu ada 14 sampai 21 hari tertunda. Setelah itu baru boleh dibongkar gitu. Jadi berarti solusinya gimana, Mbak Puji di lapangan? Kan informasi yang saya dapatkan Mbak Puji menggunakan rekening koran? Ya, untuk saat ini saya dibantu oleh BRI. Kita ada rekening koran. Itu saya mendapatkan pinjaman dana yang digunakan sesuai kebutuhan. Ya, untuk saat itu yang membantu saya. Di segmen sebelumnya juga Bu Tantri mengatakan bahwa ini juga menjadi penting mendapatkan bantuan juga, dalam artian pihak ketiga, masalah keuangan juga, kemudian beberapa pilar juga. Jadi berarti catatan pentingnya bagaimana Bu Tantri? Kalau bisnis seperti Ibu Puji ini memang seberapa kuat keuangan kita. Karena secara order gitu ya, order itu atau permintaan banyak sekali. Tetapi apakah kita mampu membayar dulu, not even down payment ya, kita bayarnya cash ya Bu ya biasanya ya, bayarnya ini cash. Ketawanya udah ketawa penuh penderitaan. Ketawa malu. Ketawanya bener Bu. Ketawanya jadi malu, bagus sekali dengan adanya BRI bisa banyak membantu para pelaku UKM dan mungkin akan mudah-mudahan dibantu oleh untuk besar lagi secara jumlah ya Bu ya fasilitasnya. Nah itu menjadi tantangan juga untuk para wanita di seluruh Indonesia ya, bahwa sebetulnya permintaan akan ini banyak, yuk sama-sama yuk kita gandengan tangan untuk bisa memenuhi semua. Tapi berarti catatan pentingnya dari Mbak Puji apa sebagai pelaku yang sudah menjalani ini semua? Wanita udah sangat bisa maju ya, sudah bisa, kamu mau jadi apa gitu. Ya tapi memang tentu saja tidak dengan kosong seperti itu ya. Kita juga harus memang capable. Untuk sampai saat ini menurut saya alhamdulillah dalam berkiprah tidak pernah ada masalah dengan gender saya. Saya ketemu orang Jerman, Amerika. Sekarang itu yang penting kamu capable apa enggak. Oke, Bu Tantri, apa pesannya untuk seluruh wanita di Indonesia berkaitan dengan tema kita, mengangkat potensi rempah Nusantara? Oke, harus mencintai apa yang kita kerjakan. Agar itu menjadi motivasi kita dalam menjalankannya. Dan itu adalah modal utama kita dalam berbisnis. Oke, terima kasih banyak Bu Tantri, terima kasih banyak Mbak Puji, selamat kembali ke Lampung. Nanti kita bisa lihat lebih banyak lagi potensi dari sana untuk Mbak Puji dan juga rekan-rekan. Terima kasih banyak juga kepada Anda para wanita di seluruh Indonesia. Poinnya menjadi penting, cintai apa yang Anda lakukan, tapi juga yang pasti kita bergandengan tangan. Karena sesama wanita itu menjadi penting untuk saling mengangkat, karena kita punya potensi yang bisa lebih besar lagi. Kalau Anda punya pertanyaan ataupun ingin dijawab langsung oleh narasumber yang hadir di sini, silahkan layangkan pertanyaan Anda melalui email di ladyboss.metrotv@gmail.com. Kita akan ketemu setiap hari Minggu jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.
dipersembahkan oleh